Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas materi inti kita yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah, di sini saya ingin kita bersama-sama mengambil pelajaran dari sebuah kejadian yang sudah terjadi ratusan tahun atau yakni bertahun-tahun lamanya sebelumnya. Sebagaimana kita tahu jemaah dirahmati Allah, bahwasanya yang namanya hari Asyura ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Puasa kemarin atau sekarang, Pak? Alhamdulillah, khair insyaallah. Baik. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya para ahli tafsir ketika mentafsirkan ayat-ayat tentang cerita Bani Israel itu sudah ada di Mesir. Mereka sebenarnya bukan berasal dari Mesir. Ya. Mereka mulai tinggal di Mesir itu sejak zamannya Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf ini pernah jadi bendaharanya Raja Mesir. Ya. Nabi Yusuf pernah menjadi salah satu petingginya Mesir pada saat itu. Ya. Maka Nabi Yusuf pun mengundang ayahnya, yaitu siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan juga saudara-saudaranya untuk pindah tinggal di Mesir. Ini adalah awal mula Bani Israel tinggal di Mesir. Maka sejak itu pun mereka tinggal di sana, kemudian juga mengalami kehidupan yang normal, makmur, tenang, sampai datanglah penguasa Mesir, yaitu Fir'aun, yang ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Maka mulai saat itulah mereka mengalami kezoliman-kezoliman, saat itulah mereka mengalami yakni diskriminatif. Bahkan kita tahu, Fir'aun mengeluarkan ultimatum, apa? Memerintahkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Ya. Maka mulailah saat itu kehidupan mereka mulai yakni terganggu. Ya. Dan salah satu tujuan Allah mengutus Nabi Musa adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezalimannya Fir'aun. Ya. Dan di dalam sebuah ayat Allah menceritakan bagaimana proses atau momen Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Itu Nabi Musa itu keluar dari Mesir ya bersama Bani Israel di malam hari para jamaah. Dan Fir'aun mengejar mereka, dan ketika sampai tepi Laut Merah ini sudah pagi hari. Jadi pengejaran tersebut dimulai dari malam, kemudian hampir ketemunya ini pas pagi. Bisa kita bayangkan betapa letihnya dan capeknya Nabi Musa dan bala tentaranya. Kemudian Allah mengatakan, falamma dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika dua pasukan tersebut, ketika dua kelompok tersebut, kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Nabi Musa, disebutkan oleh ulama tafsir, Fir'aun ini membawa 1.600.000 pasukan. Bani Israel 600 orang, laki-lakinya tok, belum sama perempuan sama anak-anaknya. Ketika kedua kelompok tersebut saling melihat, namanya saling melihat itu menunjukkan apa? Dekat, menunjukkan dekat. Ya, berarti ya udah kelihatan, sama-sama melihat. Qala ashabu Musa, maka orang-orang yang bersama Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap. Dari sini jemaah dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang namanya musuh itu ada dua macam. Yang pertama ada musuh yang terlihat, yaitu musuh memang terlihat manusia, musuh kita memang.
ya, orang-orang yang nggak suka dengan kita. Ada juga ternyata musuh yang berasal dari dalam diri kita, yaitu keputusasaan. Ya. Contohnya di sini, Bani Israel mengatakan, wah udah pasti nih, udah pasti ketangkep. Gimana lagi? Di depan kita ada laut merah, di belakang kita ada tentara, tidak masuk akal. Ya, pasti kita ketangkep, pasti. Pesimis Bani Israel. Ya. Namun kata Musa alaihissalam, qala kalla, tidak mungkin. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama Tuhanku dan dia akan menunjukkan petunjuk kepadaku. Ya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Memukulkan tongkatnya ke laut. Pertanyaannya jamaah, seandainya Allah mentakdirkan, Allah menginginkan laut itu terbelah tanpa Nabi Musa mukul tongkat, bisa enggak Pak? Bisa. Ya. Tapi Allah pengen Nabi Musa berikhtiar. Allah pengen Nabi Musa berusaha. Meskipun mungkin usahanya di luar nalar. Ya, di luar nalar gimana? Laut sebesar itu, seluas itu, masa cuma disuruh mukulkan tongkat? Ya, itu usaha yang di luar nalar. Tapi Allah pengen kamu berusaha dulu. Ya. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya dan laut itu pun terbelah, disebutkan dalam tafsir sebanyak 12 belahan. Kenapa 12? Karena Nabi Musa membawa 12 kabilah Bani Israel. Ya. Dan cara Allah membelah lautan tersebut yaitu dengan cara mengirim angin yang sangat kencang. Ya. Jadi angin, kemudian laut tersebut terbelah jadi 12. Ya. Maka Nabi Musa pun melalui laut tersebut, ya, disebutkan dalam Al-Quran itu gelombangnya setinggi gunung, ya, kataudil azim, seperti gunung gelombangnya. Itu menunjukkan apa Pak? Berarti lautnya dalam banget gitu loh. Lautnya dalam sekali, gelombangnya setinggi gunung, ya. Nah, ketika Musa dan Bani Israel telah sampai ke tepian, jadi Bani Israel ini hijrah dari Mesir ke Palestina, ya. Dan dari sini dapat kita ambil pelajaran pula, jemaah dirahmati Allah. Terkadang ketika kita menghadapi masalah atau musibah, ternyata bisa jadi solusi dari masalah tersebut itu malah berasal dari masalah itu sendiri. Ya, kita tahu Nabi Musa dan pasukannya dikepung oleh tentara dan laut. Ternyata solusinya datang dari laut. Ya, padahal sebelumnya mereka berpikir kita punya dua masalah ini. Di belakang dikejar tentara, di depan kita ada laut. Ternyata solusinya malah dari lautnya itu sendiri. Ini menunjukkan pentingnya kita husnuzon kepada Allah, pentingnya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari sini pula dapat kita ambil faedah, jemaah dirahmati Allah. Yang namanya solusi, jalan keluar, kita semua punya masalah masing-masing, kita punya ujiannya masing-masing para jemaah. Yang namanya solusi ini terkadang datang setelah cobaan yang bertubi-tubi. Jangan pernah putus asa para jemaah. Kadang kita menganggap ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa ujian, kita merasa ini akhir dari kehidupan kita. Ini akhir dari karir kita. Padahal bisa jadi itu merupakan cara Allah membuka lembaran yang lebih baik bagi kehidupan kita. Maka jangan pernah pesimis. Ya. Taib. Kembali ke cerita Nabi Musa. Setelah Nabi Musa sampai di ujung sana, ya, setelah seluruh pasukannya, setelah seluruh Bani Israel sampai di ujung laut tepian sebelah sana, Nabi Musa alaihissalam itu sebenarnya sudah pengen mukul lautnya lagi, Pak. Supaya apa? Supaya Fir'aun nggak ngejar. Ini Fir'aun belum masuk laut, Pak. Fir'aun masih di tepian sana, Bani Israel sudah di sini. Nabi Musa aslinya sudah mau mukul lagi. Supaya apa? Fir'aun nggak bisa ngejar. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, watrukil bahra rahwan. Ada dalam Al-Quran. Biarkan laut itu. Duh, tidak usah dipukul, biarkan saja dulu. Ya, jangan kamu pukul, tidak usah buru-buru. Nabi Musa pengen biar nutup, Fir'aun tidak bisa ngejar. Tapi kata Allah, sudah biarkan dulu, jangan dipukul. Ini menunjukkan terkadang keinginan kita, terkadang opini kita, niat kita, ini tidak selamanya itu yang terbaik. Ya. Namun pilihan Allah Azza wa Jalla itulah yang terbaik. Apa yang terjadi? Fir'aun dan bala tentaranya ngira, wah ini bakalan, aku juga bisa melewati ini nih. Ya. Maka mulailah mereka masuk ke laut tersebut, mulai ngejar Nabi Musa. Ketika semuanya sudah berada di tengah lautan,
barulah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mungkul yang kedua kalinya. Dipukullah laut tersebut. Apa yang terjadi? Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Nah, jadi banyak sekali pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan yang demikian, ya, sangat banyak pelajaran yang bisa ambil dari kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya. Di antaranya tadi, yaitu jangan pernah kita merasa putus asa ketika ditimpa sebuah musibah, ya. Bisa jadi itu merupakan cara Allah menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Wallahu a'lam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke kajian inti kita, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita insya Allah akan baca hadis yang ke-15, ya. 16, afan, betul, 16, ya. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, tolong berikanlah aku wasiat. Ya. Ini menunjukkan akan semangatnya para sahabat untuk minta nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jangan malu-malu para jamaah, jangan pernah gengsi. Mungkin kita butuh minta nasihat ke teman kita, ya, ke sahabat kita, atau bahkan ke keluarga kita, tidak apa-apa. Jangan gengsi. Para sahabat mereka saling minta wasiat, saling minta nasihat ke sesama mereka. Dan bagi kita yang diminta nasihat juga jangan malu-malu untuk memberikan nasihat. Ini termasuk haknya seorang muslim para jamaah. Kalau ada saudara kita minta pendapat kita, maka jangan malu-malu atau bahkan jangan pelit. Ya, orang nggak mau ngasih pandangan, ya, orang nggak mau ngasih pencerahan. Ini bisa jadi karena malu atau karena pelit, Pak. Ya, malu karena merasa tidak pantas atau pelit. Wah, ini kalau tak kasih bimbingan atau tak kasih sesuatu yang baik, khawatirnya dia nyalip aku, kan gitu, ya. Nah, jadi ini termasuk haknya seorang muslim, ketika minta nasihat maka harus kita beri nasihat. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan wasiat kepada orang tersebut dengan mengatakan, la taghdab, janganlah kamu marah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat wasiat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ini seragam atau beda-beda, Pak? Beda-beda, ya. Ada sahabat yang minta nasihat, dikasih nasihatnya apa? Birrul walidain, ya. Ada sahabat minta wasiat, dikasih wasiatnya tentang memperbanyak zikir. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Sholat tepat waktu. Beda-beda, Pak. Kenapa ini kok beda-beda? Kira-kira sebabnya apa ini? Ya. Maka di sana minimal ada 2 sebab. Kenapa kok Nabi itu jawabannya mesti beda-beda? Ditanya sama sahabat A, ya Rasulullah, kasih aku nasihat. Kamu jangan suka marah. Ditanya sama sahabat B, ya Rasulullah, kasih aku wasiat. Fokus birrul walidain. Kenapa kok beda-beda? Maka di sana minimal ada 2 sebab dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, beliau memberikan nasihat disesuaikan dengan kebutuhan orang yang minta. Ya, Nabi peka terhadap sahabatnya. Oh, fulan ini, ya, kamu lebih baik nahan amarahmu lah. Ya, berarti kasih nasihat jangan marah. Fulan agak kurang birrul walidainnya. Coba kamu fokus birrul walidain. Fulan sholatnya sering telat. Ya. Fokus di sholat di awal waktu. Jadi ini alasan pertama kenapa beliau memberikan nasihatnya berbeda-beda, karena beliau tahu kebutuhan setiap sahabatnya. Ibarat dokter para jamaah, harus tahu keluhan pasiennya, penyakit pasiennya tahu. Jadi tidak setiap dari kita ini nasihatnya sama. Ya, oh Pak Fulan nasihati perhatian kepada keluarga. Pak Fulan nasihati jangan terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah. Pak Fulan dinasihati ibadahnya dikuatkan, beda-beda, ya. Nah, jadi ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, salah satu tujuan kenapa kok beliau ini wasiatnya berbeda-beda, agar manfaat yang kita dapatkan
ini juga bermacam-macam. Ya. Beda kalau misalnya wasiatnya cuman jangan marah. Ya udah, kita taunya jangan marah tok, Pak. Ya. Tapi kita tahu, oh ada wasiat tentang perhatian terhadap sholat. Ada nasihat tentang birrul walidain. Ada nasihat tentang perhatikan keluargamu. Ada nasihat tentang jangan marah. Jadi kita ngambil ilmunya banyak. Beda kalau cuma satu jenis tok. Jangan marah. Ya kita taunya jangan marah tok. Yang penting orang baik itu jangan marah. Kan gitu. Nah, jadi inilah dua sebab kenapa kok jawaban beliau terkadang berbeda-beda. Faraddada miraron, kemudian orang itu pun bertanya lagi, ya, minta kembali. Jadi pertama minta wasiat oleh Nabi SAW dikatakan jangan kamu marah. Orang ini pengen minta wasiat lagi, ya Rasulullah kasih aku wasiat lagi. Qala la taghdab, maka beliau pun mengatakan kembali jangan kamu marah. Ya, dari sini dapat kita ambil pelajaran jemaah dirahmati Allah. Bolehnya kita untuk minta tambah nasihat, ya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat ini. Dan boleh pula bagi kita yang memberikan nasihat untuk apa? Mengulangi perkataan kita. Kalau dirasa penting, pertama jangan marah. Kedua ditanya lagi jangan marah, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau memang dirasa itu penting, maka boleh diulangi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, marah ini sebenarnya adalah watak manusiawi, kan gitu ya Pak ya? Namanya manusia itu ya marah, kan gitu. Apakah berarti larangan nggak boleh marah? Kalau kita marah berarti berdosa? Sebagaimana jangan kamu syirik, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri. Orang mencuri berdosa. Di sini jangan kamu marah. Berarti kalau kita marah berdosa, gitu tak Pak? Berarti apa artinya di sini jangan marah? Ya, maknanya ada dua makna. Ini penting ya. Jadi maksud dari jangan marah bukan kalau kita marah kemudian berdosa. Apalagi marah pada tempatnya. Nabi SAW kadang marah beliau. Ya. Yang dimaksud jangan marah, yang pertama adalah apabila kamu sudah terlanjur marah, maka tahanlah. Ya, ketika kita misalnya marah nih, maka apa? Ditahan. Ya, ini makna yang pertama. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, Allah menceritakan di antara sifat-sifat penduduk surga. Apa itu sifat penduduk surga? Awal ayatnya berbunyi, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu awal ayatnya. Kemudian Allah menyebutkan di antara sifat penghuni surga adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu mereka yang mampu menahan amarahnya. Jadi kalau kita sudah kebacut terlanjur marah, coba ditahan, jangan diteruskan. Ya. Kenapa? Ada sebuah perkataan dalam bahasa Arab, jemaah dirahmati Allah, ini bisa kita jadikan motivasi biar kita tidak berlarut-larut marahnya. Marah manusiawi, wajar, tapi jangan berlarut-larut. Ya. Ada sebuah perkataan, al-ghadabu awwaluhal junun wa akhiruhu an-nadam. Marah itu diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Mesti. Ya, marah itu diawali dengan kegilaan. Ya, ngomong ini, ya, melepaskan istrinya, mecahin ini, pukul badan sendiri, gila. Ya, dan diakhiri dengan penyesalan. Mesti menyesal. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Hendaknya ketika kita marah ini jangan berlarut-larut. Nah, baik. Begitu pula dalam hadis yang lain. Wah, ini hadisnya sangat bagus sekali para jamaah. Motivasi biar kita ketika marah jangan dilanjutkan. Nabi SAW mengatakan, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun, dan sedikit faedah ya jemaah dirahmati Allah. Nabi SAW, beliau yakni pernah marah, beliau pernah marah ya. Tapi beliau tidak pernah mukul istri dan anaknya. Boleh tidak Pak mukul istri dan anak, boleh tidak? Secara asal boleh tidak?
dalam rangka mendidik boleh. Ada hadisnya kan, anak tidak mau sholat boleh dipukul. Istri ketika tidak taat sama suaminya boleh dipukul. Sebenarnya boleh. Tapi meskipun boleh, Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan mukul istri dan anaknya. Ya. Jadi barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dan dia itu aslinya mampu untuk meluapkan. Jadi orang ketika menahan amarah, orang ketika sabar, maka kesabaran ini akan lebih terlihat, lebih mulia ketika dia menghadapi orang yang aslinya dia bisa balas. Ini menunjukkan orangnya benar-benar sabar, Pak. Beda kalau kita sabar terhadap orang yang memang kita tidak bisa balas dia. Ini bisa jadi bukan sabar, tapi apa? Takut, nggak bisa, terpaksa. Ya. Jadi kesabaran menahan amarah akan lebih mulia ketika kita berhadapan dengan orang yang aslinya kita bisa balas, tapi kita sabar. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, maka kelak Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk di hari kiamat, orang yang menahan amarah ini, hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma syaa, dan Allah akan membiarkan dia untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Ya, nah, ini kalau pas kita marah, bayangkan aja, Pak, ya. Ya, motivasi. Taib. Kemudian yang kedua, maksud dari larangan marah, ya, yaitu adalah jangan melakukan hal yang kamu tahu kalau kamu lakukan menyebabkan marah. Ya, kita tahu nih, kalau kumpul sama Pak Fulan, mesti ngomongnya buat emosi naik. Ya. Atau kalau masuk grup apa, buat emosi naik. Atau kumpul dengan ini, nah, kita tahu. Kalau melakukan ini emosinya naik. Ya. Ketika kita tahu, maka jangan dilakukan. Makanya jemaah dirahmati Allah, ada sebuah akhlak yang sangat bagus, yang terkadang sebagian kita mungkin ini belum mengetahuinya. Akhlak tersebut bernama at-taghaful, yang artinya pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Ini akhlak jemaah dirahmati Allah sangat penting, bahkan termasuk salah satu sebab langgengnya rumah tangga. Ya. Maksudnya gimana? Tidak setiap kesalahan, tidak setiap hal harus kita komentari. Masuk rumah, lihat rumah berantakan, marah-marah. Ya. Masuk rumah, belum masak, keluarganya marah lagi. Masuk rumah, anaknya belum mandi, marah lagi. Tidak setiap hal harus kita komentari. Ya, ada beberapa hal yang terkadang kita harus pura-pura tidak tahu. Ya, nah, makanya diriwayatkan dari sebagian salafus saleh, mereka ada yang mengatakan al-afiyatu asyratu ajza. Yang namanya kewarasan ini ada 10 bagian. Tis'atun minha fit taghaful. 9 dari 10 tersebut ada pada akhlak pura-pura tidak tahu. Ya. Jadi enggak setiap sesuatu harus dikomentari, harus disalahkan. Makanya jemaah dirahmati Allah, ada orang yang biasanya punya sifat yang harus benar terus ya Bapak. Perfeksionis ya, perfeksionis. Orang punya sifat perfeksionis ini biasanya tersiksa hidupnya, Pak. Kenapa? Karena manusia itu wataknya suka gampangkan. Ya. Bagaimana dia hidup? Ya, kita pengen ya jadi orang yang teratur, orang yang bagus, disiplin bagus. Ya. Tapi ketika ada sesuatu yang kurang pas, tidak harus dikomentari terus. Kenapa? Karena manusia itu wataknya suka gampangkan. Ya. Manusia itu memang wataknya mudah melalaikan. Ya. Maka ketika kita pengennya 100% disiplin harus ini dan itu, biasanya apa? Mudah marah, mudah tersiksa. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, tidak setiap hal, tidak setiap kesalahan harus kita komentari, harus kita luruskan. Ada beberapa hal yang mungkin udahlah biarin aja ya, terutama untuk kesalahan-kesalahan yang ringan ya. Nah, ini bagus untuk kita pura-pura tidak tahu. Wallahu a'lam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan beberapa solusi ketika kita ditimpa kemarahan, ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan kemarahan kita. Ya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, sebelumnya ya Pak ya. Tadi kita sebutkan yang namanya marah ini memang kadang
menyeret kepada hal-hal yang yakni buruk, tidak diinginkan. Contohnya seperti tadi, ya. Kadang suami marah sama istrinya, akhirnya melafadzkan kalimat perpisahan dan yang lain sebagainya. Pertanyaannya jamaah, apa hukum talak? Seorang suami melafadzkan lafadz talak tapi dalam keadaan marah. Apa hukumnya, Pak? Enggak tahu apa enggak berani? Ya. Ada sebagian orang, ya sebagian ulama, kalau suatu saat jamaah pernah dapat ya. Ketika ditanya apa hukum melafadzkan talak dalam keadaan marah, ada sebagian dari mereka yang jawabnya langsung tidak jatuh talaknya. Tidak terjadi. Ini kira-kira jawaban perlu dikoreksi enggak, Pak? Jawaban seperti ini perlu dikoreksi. Kenapa? Apakah ada orang mentalak istrinya dalam keadaan senang? Tidak ada. Orang mentalak istrinya mesti dalam keadaan marah. Ya. Orang mentalak istrinya sambil joget gitu, tidak ada. Ya. Berarti pernyataan mentalak dalam keadaan marah perlu dirinci. Ya. Marah ada 3 macam. Yang pertama ada kemarahan yang benar-benar marah sampai orang itu nggak ingat apa yang diucapkan. Ya. Saking marahnya, habis marah dikasih tahu, Pak, jenengan tadi ngomong ini dan itu, mosok sih? Nggak sadar. Maka jenis yang pertama ini tidak berkonsekuensi apapun. Ya, kalau sampai kemarahan yang seperti ini, sampai menghilangkan akal. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengatakan, La talaqa fi ighlaq. Tidak ada talak ketika seseorang itu tertutup. Apa maksudnya tertutup? Akalnya tertutup, saking marahnya. Nah, atau mabuk dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kemarahan yang dia paham, tahu, yang diucapkan tahu. Ya. Maka jelas jenis yang kedua ini berkonsekuensi. Ya. Orang marah ke istrinya kemudian melafadzkan ucapan talak. Jatuh talaknya. Ya. Makanya tadi jangan sampai marah berlarut-larut, marah diawali dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan, mesti. Ya. Yang ketiga, yaitu jenis marah yang dia tahu apa yang dia ucapkan, tapi dia tidak tahu apa konsekuensinya. Ya. Sudah sana, kamu balik aja ke rumah orang tuamu, tidak tahu konsekuensi dari ucapan ini apa. Maka jenis yang ketiga ini yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah jatuh talaknya atau tidak. Gimana solusinya berarti? Tanyakan ke KUA, ya, tanyakan ke kehakiman, tanyakan ke pemerintah. Kenapa? Ada sebuah kaidah mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan pemimpin ini menghilangkan perbedaan pendapat. Ya, pemerintah ngomong, oh enggak apa-apa, itu enggak terjadi, udah alhamdulillah. Ya, nah, jadi ini berkaitan dengan yakni seorang yang mentalak ketika marah. Makanya jamaah dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ini bagus, patut dicontoh. Pada suatu hari, Nabi SAW pernah mengunjungi putrinya yang bernama Fatimah. Ya, Fatimah ini istrinya siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ketika sampai ke rumahnya Fatimah, Nabi bertanya, Nabi SAW, Aina ibnu ammik, mana sepupumu? Itu kan sepupunya, ya kan? Mana suamimu, maksudnya gitu ya. Kata Fatimah, baini wa bainahu masyakil, lagi ada masalah sama aku. Coba bayangkan para jamaah, sekelas sahabat, bukan cuma sahabat tok ini, ya, mertua atau menantunya Nabi SAW dengan putrinya, ayo ada masalah rumah tangganya. Jadi rumah tangga yang baik bukan yang tidak ada masalah, Pak, tapi adalah rumah tangga yang tetap berjalan meskipun ada masalah. Ya. Jadi Fatimah mengatakan lagi ada masalah dia sama aku, pergi. Ya. Nabi SAW tidak mendetail tanya, emang masalahnya apa sih? Beliau tidak tanya. Ya. Atau tanya misalnya, kamu kok bisa sih ribut sama suamimu? Tidak. Ya. Beliau membiarkan masalah itu antara putri dengan menantunya. Maka Nabi pun keluar mencari Ali, ternyata didapati Ali lagi di mana? Tidur di masjid. Ya. Ini solusi, Pak, sebenarnya. Ketika seseorang ada masalah dengan keluarga dan sebagainya, ya, ini bisa dicontoh. Pelariannya Ali ini, tidur di masjid, ya. Masalahnya kalau masjidnya dikunci ya, tidur di teras ya. Ya, jadi bagus ya. Ternyata tidur. Dan nanti kita sebutkan
Salah satu cara meredakan amarah ternyata dengan tidur, Pak. Ya. Kemudian dibangunkanlah Ali tersebut oleh Nabi SAW. Beliau memanggilnya, ya Aba Turab, kum. Abu Turab itu artinya, turab itu pasir. Kebetulan Ali tidur di masjid, zaman dulu masjidnya masih pasir. Ya. Nabi tidak tanya, kamu punya masalah apa? Nabi enggak ikut campur, kamu kok marahin anakku kenapa? Tidak, ya sudah, biarin aja. Ya. Nah, jadi ini termasuk yakni sikap ya yang bagus ketika seorang marah, ya sudah, menghindar, jangan kemudian diteruskan. Akhirnya dikhawatirkan melakukan sesuatu yang menyebabkan penyesalan. Taib. Jadi kita akan mengetahui apa sih solusi dari syariat ketika kita marah. Ya, atau kadang orang tua marah, Pak. Apa yang dilakukan orang tua ketika marah ke anaknya? Khawatirnya apa? Melafadzkan doa buruk, kan gitu. Ya, melafadzkan doa buruk, ini kan ngeri. Saya pernah ngisi pengajian, judulnya tentang manfaat doa orang tua kepada anaknya. Salah satu pertanyaan yang banyak masuk, ya, di antara pertanyaan yang banyak masuk, adalah pertanyaan dari ibu-ibu. Apa pertanyaannya, Pak? Ustadz, apa kafarohnya dulu kita pernah berkata buruk ke anak? Ya, mereka yang paling sering muamalah sama anak kan, kita di luar terus. Ya, apa kafarohnya dulu pernah ngucapin buruk ke anak? Apa kira-kira jawabannya, Pak? Tidak ada kafarohnya. Tidak ada dalil barang siapa yang pernah ngucapin buruk ke anak, maka dia harus melakukan ini dan itu. Tidak ada. Terus gimana solusinya? Ya sudah, doakan yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Dulu pernah ngucapin hal buruk ke anak, dulu pernah doakan buruk ke anak, ya sudah, sekarang diganti dengan doa yang baik. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemarahan kita akhirnya menimbulkan hal-hal yang kita kemudian menyesalinya. Wallahu a'lam. Taib. Apakah doa buruk orang tua ke anaknya mustajab? Kalau doa baik, mustajab, Pak. Semuanya mustajab, doa baik. Kalau doa buruk, apakah mustajab? Sebagaimana doa baik juga mustajab? Para ulama mengatakan doa buruk, memang ada dua pendapat. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat, doa buruk orang tua mustajab ketika anaknya durhaka. Ketika anaknya durhaka. Adapun kalau anaknya baik, anaknya sudah maksimal, sudah berusaha birrul walidain, ya sudah. Ya, kenapa? Apa dosa dia kok kemudian terkena hukuman doa buruknya orang tua, ya? Wallahu a'lam. Taib. Kita akan bicara gimana solusi hal yang bisa kita lakukan ketika kita marah. Gimana cara meredakannya? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu, para jamaah. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Ya. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Ya. Wa innama tudfa'un naru bilma. Dan sesungguhnya hanyalah yang bisa memadamkan api itu adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya berwudu. Solusi pertama. Yang kedua, solusi yang kedua, apabila seseorang marahnya ini dalam keadaan berdiri, ya, maka hendaknya dia duduk. Ya. Kalau duduk masih marah, hendaknya dia berbaring. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, tidur di masjid. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, fal yajlis, hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab. Kalau ternyata marahnya hilang, alhamdulillah. Wa illa falyattaji. Kalau ternyata duduk masih tetap marah, maka hendaknya dia tidur. Ya, bangun tidur, insya Allah sudah tidak marah lagi. Dan sedikit faedah, jemaah dirahmati Allah. Kenapa? Dalam Islam, kita tahu ya Pak ya, dalam Islam itu talak terbagi jadi dua. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunnah dan talak bid'ah. Ya. Apa yang dimaksud dengan talak sunnah? Talak sunnah adalah seorang mentalak istrinya
ketika dalam keadaan suci dan belum digauli sama sekali. Ini talak yang benar. Ya, jadi dia tidak berdosa. Ya. Talak bid'ah adalah mentalak istrinya ketika haid atau ketika suci tapi sudah sempat digauli. Ini talaknya pendapat yang lebih tepat. Talaknya jatuh, maksudnya talaknya terjadi, tapi si suami apa? Berdosa. Ya, karena melanggar. Tidak boleh. Mentalak istri ketika haid tidak boleh. Mentalak istri ketika suci tapi sudah sempat digauli juga tidak boleh, Pak. Kenapa dalam Islam ada aturan seketat ini? Salah satu fungsinya adalah supaya orang nggak banyak-banyak mentalak istrinya. Supaya tidak banyak terjadi perceraian. Misal, ketika haid. Ya, namanya ketika haid ini kan kadang kejiwaannya beda ya Pak ya. Makanya kenapa kok tidak boleh mentalak istri ketika haid? Karena wanita ketika haid ini kejiwaannya bukan aslinya dia. Ya, maka seorang suami akan mikir ini bukan aslinya istriku gitu. Ya tetap istriku tapi bukan kayak biasanya gitu loh. Ya, maka dia akan mikir tidak boleh. Ya, mentalak istri ketika haid tidak boleh. Sabar, tak tunggu sampai suci. Ya. Pas suci sudah digauli. Marah lagi, oh ya sudah keburu, sudah digauli, tidak bisa. Berarti nunggu haid lagi, nunggu suci lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Emosinya menjadi hilang. Ya. Nah, ini kalau kaum muslimin tahu seperti ini, insya Allah angka perceraian bisa diminimalisir para jamaah. Ya. Masalahnya mereka tidak tahu hukum-hukum seperti ini. Akhirnya dengan lantangnya, dengan mudahnya mengeluarkan lafaz talak dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, jadi inilah bagaimana Islam sangat berusaha mengutuhkan hubungan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, di antara cara menghilangkan amarah, yaitu adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Contohnya apa para jamaah? Pas kita marah terus kita ngucapin sesuatu yang bisa mereda amarah kita. Apa contohnya? Ya, atau isti'adzah, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Jadi Nabi SAW pernah melihat ada dua orang yang lagi marah. Disebutkan wajahnya memerah dan uratnya ini pada keluar semua, saking marahnya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, seandainya dia ucapkan, maka niscaya amarahnya akan hilang. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang amarahnya. Ya. Nah, jadi ini bisa jadi solusi jemaah dirahmati Allah. Ketika kita marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau kalimat-kalimat yang lain ya, astagfirullah, astagfirullah ya. Kalau orang Mesir apa? Sholli 'alan nabi ya, salawat. Seru salawat biar tidak marah ya. Ya, yang penting perkataan-perkataan yang baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di antara hal yang bisa meredakan amarah kita, yaitu adalah dengan diam. Diam, stop. Tidak usah dilanjutkan bicara. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia diam. Ya. Nah, jadi inilah beberapa solusi yang diberikan oleh syariat agar kita bisa menahan amarah kita. Dan ketika seseorang menghindari dari sifat pemarah dan yang lain sebagainya, otomatis dia juga harus memiliki sifat lawannya marah. Apa itu sifat lawannya marah? Ya ini lemah lembut, sabar, kan seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita kemudian, yang penting tidak marah. Tapi kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut. Salah satu cara untuk menghindari sifat yang buruk, kita harus punya sifat lawannya para jamaah. Contoh, kita pengen jadi orang yang nggak pelit. Maka kita harus punya sifat apa? Dermawan. Ya. Kita pengen punya sifat tidak suka bohong. Berarti kita harus usahakan selalu jujur. Nah, jadi kita lawan dengan kita berusaha punya sifat lawannya. Ya. Salah satunya adalah marah. Kalau kita pengen nggak jadi orang marah, nggak pengen jadi orang yang pemarah, maka kita harus punya sifat lawannya, yaitu sabar, lemah lembut, dan yang lain sebagainya. Dan semakin seseorang itu sabar, semakin orang itu lemah lembut, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu dampak dari buruknya orang suka marah, jemaah dirahmati Allah, yaitu biasanya orang yang pemarah, biasanya keputusannya itu tidak tepat. Ya. Orang pemarah
biasanya dalam menentukan keputusan, dalam mengeluarkan statement biasanya tidak benar. Ya. Makanya kenapa kok hakim itu tidak boleh memutuskan perkara ketika dalam keadaan marah. Karena biasanya tidak objektif dia. Ya. Nggak boleh pas marah, tidak boleh ketika lapar, tidak boleh ketika ngantuk. Banyak peraturannya Pak Hakim. Ya. Nah, jadi ini merupakan solusi dari syariat ya, agar seseorang tidak menjadi orang yang pemarah. Wallahu a'lam.